Selamat pagi. Saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah psikologi. Namun sebelum masuk dalam pembahasan materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Patricia Taliu, NIT 1962404, Prodi KPNKB. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan materinya. Di sini yang saya akan bahas yaitu materi dari bab 2 mengenai sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Yang pertama itu ada kekuatan umum jiwa manusia. Menurut John Amos Comenius, ada 3 komponen jiwa yang mengarahkan aktivitas jiwa raga. Karena itu dikatakan manusia memiliki 3 sifat dasar. Apa saja sifat dasar manusia? Yang pertama adalah sifat biologi atau tumbuhan. Sifat ini telah membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip-prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya. Yang kedua, sifat hewani, yaitu dengan adanya perasaan-perasaan hakiki, manusia mengalami desakan-desakan internal untuk mencari keseimbangan hidupnya. Yang ketiga, sifat intelektual. Dengan sifat ini, manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu, dapat membedakan buruknya objek, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Sifat intelektual ini yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia disebut ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan memiliki anugerah yang khusus, yaitu memiliki intelektual, sehingga ini yang membedakan manusia dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Nah, di sini ada beberapa ungkapan tentang kekuatan jiwa manusia yang dikemukakan oleh para ahli. Apa saja itu? Yang pertama yaitu manusia memiliki yang namanya akal. Akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia. Dikatakan oleh Plato bahwa akal adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Yang kedua, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Spirit adalah kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan. Dan yang ketiga, nafsu. Nafsu sebagai stimuli gerakan fisik dan kejiwaan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia, yang artinya bahwa semua manusia pasti memiliki nafsu. Nafsu ini terbentuk dari segenap kekuatan keinginan dan selera yang sangat erat hubungannya dengan jasmania. Kemudian, menurut Ross mengungkapkan ada 5 kekuatan jiwa manusia. Apa saja itu? Yang pertama ada penginderaan, dan yang kedua perasaan, yang ketiga keinginan, dan yang keempat kemauan, dan yang kelima akal. Yang kedua, kita akan membahas tentang aktivitas-aktivitas kejiwaan. Dalam hal ini, yang pertama ada pengamatan yang berkaitan dengan penglihatan. Pengamatan merupakan fungsi sensoris yang memungkinkan seseorang menangkap stimuli dari dunia nyata sebagai bahan yang teramati. Aspek-aspek pengaturan itu berupa sudut-sudut tinjauan sebagai berikut. Jadi ada beberapa sudut-sudut tinjauan terhadap penglihatan. Yang pertama itu sudut tinjauan ruang, seperti kita melihat atas, bawah, kanan, kiri, jauh, dekat, muka belakang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menurut tinjauan waktu. Pengamatan ini digambarkan dalam hubungannya dengan jarak waktu, jarak ruang, stabilitas benda, perjalanan waktu, seperti dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan yang ketiga, pengaturan menurut sudut tinjauan Gestalt. Dengan tinjauan ini, dunia pengamatan digambarkan sebagai bentuk atau medan psikologi yang tersusun dalam kebulatan kesatuan dan kebersamaan dari bagian-bagian. Dan yang keempat, pengaturan menurut sudut tinjauan arti, yaitu dengan tinjauan ini medan pengamatan digambarkan dengan hubungan arti.
atau struktur arti berbagai objek atau peristiwa yang sama. Apabila ditinjau dari sudut arti masing-masing, akan menunjukkan hal-hal yang sangat berbeda. Misalnya, bentuk gedung sekolah, gedung asrama, gedung markas tentara, gedung rumah sakit yang bersamaan namun memiliki arti yang berbeda-beda. Cara-cara penyajian pengamatan. Nungguin ya. Bentar guys, istirahat dulu. Capek guys. Oke, langsung saja lanjut ke materi selanjutnya. Check it out. Nah, cara-cara penyajian pengamatan itu berjumlah sama dengan jumlah alat indera. Nah, alat indera yang lazim pada umumnya dibedakan ada 5 alat indera, yakni penglihatan, pendengaran, perabaan atau penciuman, dan pengecapan. Yang pertama kita akan bahas adalah penglihatan. Penglihatan tersendiri dibagi menjadi 3 macam penglihatan, yaitu yang pertama penglihatan terhadap bentuk, yaitu penglihatan terhadap objek yang berdimensi 2, dan yang kedua penglihatan terhadap warna, yaitu penglihatan terhadap objek psikis dari warnanya, dan yang ketiga penglihatan terhadap dalam, yaitu penglihatan terhadap berdimensi 3, sehingga kita dapat melihat bahwa adanya konstansi, volume, dan jarak yang berbeda-beda pada suatu benda. Yang kedua, pendengaran. Mendengar atau mendengarkan adalah menangkap atau menerima suara melalui indera pendengaran. Ini berarti bahwa apa yang baru kita dengar atau terdengar tidak akan segera hilang, melainkan masih terngiang dan masih turut bekerja dalam apa yang didengar atau terdengar pada saat berikutnya. Yang ketiga, perabaan. Perabaan mengandung 2 pengertian, yaitu yang pertama, perabaan sebagai perbuatan aktif juga mencakup indera kinesti, dan yang kedua, perabaan sebagai pengalaman secara pasif dan juga mencakup berbagai indera untuk sentuhan ke kanan, pengamatan panas atau dingin, pengamatan sakit, dan indera vibrasi. Perabaan yang menggunakan fungsi kulit mempunyai 2 kepekaan, yaitu kepekaan terhadap rasa sakit. Jadi hal ini berkaitan dengan badan kita dapat merasakan sentuhan-sentuhan dari luar dan objek lain. Yang keempat, pembauan atau penciuman. Membau atau mencium adalah menangkap objek yang berupa bau-bauan dengan menggunakan hidung atau alat pembau, sehingga kita dapat membedakan variasi kualitas bau. Penciuman yang kita bahas ini bukan berarti penciuman yang seperti itu, tapi di sini yaitu bagaimana kita dapat membedakan kualitas bau dari suatu benda atau objek yang kita rasakan. Seperti kita dapat mencium bau yang sedap, bau yang kurang sedap, bau busuk, bau harum, wangi-wangian, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengecapan. Mengecap adalah menangkap objek yang berupa kualitas rasa benda atau sesuatu dengan menggunakan lidah sebagai alat pengecapnya. Indera pengecap kita pada umumnya peka terhadap 4 macam rasa, yaitu yang pertama rasa manis, rasa masam, rasa asin, dan pahit. Kualitas makanan itu sendiri ditentukan oleh yang pertama, kualitas kombinasi pada rasa-rasa makanan. Yang kedua, fungsi kombinatif pada antara alat indera pengecap dan indera pembau. Nah, fungsi pengamatan ternyata sangat strategis dalam diri seseorang, maka pendidikan hendaknya menaruh perhatian besar terhadap kondisi peralatan indera serta bekerjanya indera. Perhatian pendidikan terhadap hal ini dapat diwujudkan antara lain yang pertama dengan tindakan metodologis, yaitu dengan pemilihan serta penyelenggaraan metode belajar mengajar yang efektif bagi perkembangan, pengamatan, serta pribadi anak didik secara
keseluruhan. Dan yang kedua, tindakan manajerial, yaitu dengan penyelenggaraan pengelolaan kelas untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi proses belajar baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Nah, itu dia yang kita bahas mengenai pengamatan, dan pengamatan itu dibantu dengan alat-alat indera tadi, 5 alat indera tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggapan. Ini yang kedua. Tanggapan sendiri dibedakan menjadi 3 macam tanggapan. Apa saja itu? Nah, yang pertama ini ada tanggapan masa lampau yang sering disebut sebagai tanggapan ingatan. Dan yang kedua ada tanggapan masa sekarang atau yang dapat disebut sebagai tanggapan imajinatif, dan tanggapan masa yang akan datang disebut sebagai tanggapan ansipatif. Menurut John Frederick Herbert pada tahun 1776 sampai 1841, tanggapan merupakan unsur dasar dari jiwa manusia. Tanggapan dipandang sebagai kekuatan psikologis yang dapat menolong atau menimbulkan keseimbangan maupun merintangi atau merusak keseimbangan. Nah, yang ketiga adalah fantasi. Fantasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas imajinasi untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang telah ada. Fantasi sendiri dibedakan menjadi fantasi sengaja secara pasif, yaitu yang tidak dikendalikan oleh pikiran dan kemauan kita, yang artinya terjadi begitu saja. Dan yang kedua, fantasi secara aktif, yaitu yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan kita, artinya kita sendiri yang membuat fantasi itu. Nah, fantasi ini ternyata memiliki kegunaan. Apa saja kegunaannya? Yaitu kegunaan fantasi yang pertama, orang dapat memahami atau mengerti sesama manusia. Yang kedua, orang dapat memahami dan menghargai kultur orang lain. Yang ketiga, orang dapat keluar dari ruang waktu, sehingga demikian ia dapat memahami hal-hal yang terjadi di tempat lain dan di lain waktu. Contohnya saja ilmu sejarah. Jadi dalam ilmu sejarah ini fantasi digunakan sehingga kita dapat mengetahui, membayangkan apa yang terjadi di tahun sebelumnya, sebelum kita ada. Nah, kemudian kegunaan selanjutnya fantasi adalah dapat melepaskan diri dari kesukaran dan permasalahan serta melupakan kegagalan atau kesan-kesan buruk. Kemudian juga fantasi dapat membantu seseorang dalam mencari keseimbangan batin. Dan yang terakhir, fantasi memungkinkan seseorang untuk dapat membuat perencanaan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada ingatan. Apa itu ingatan? Mengingat berarti menyerap atau melekatkan pengetahuan kita dengan jalan pengecaman secara aktif. Fungsi ingatan itu sendiri meliputi 3 aktivitas, yaitu mencamkan, yaitu menangkap atau menerima kesan-kesan yang kita terima. Yang kedua, menyimpan kesan-kesan tersebut. Dan yang ketiga, kemudian kita memproduksi kesan-kesan yang telah kita dapatkan. Nah, sifat-sifat yang baik dari ingatan adalah cepat, setia, kuat, luas, dan siap. Pengecaman terhadap sesuatu, kesan akan lebih kuat atau lebih mudah kita ingat apabila yang pertama, kesan-kesan yang dicamkan dibantu dengan penyoraan. Misalkan kita sangat mudah mengingat sesuatu, kejadian atau peristiwa apabila di dalamnya kita mendengar suara-suara. Jadi misalkan ya, kita mendengar suara, kemudian itu akan terlintas di pikiran kita mengingat kejadian yang dimana kita mendengar suara tersebut. Nah, yang kedua, pikiran subjek lebih terkonsentrasi pada kesan-kesan itu. Yang ketiga, teknik belajar yang dipakai oleh subjek adalah efektif. Dan yang keempat, subjek menggunakan titian ingatan. Dan yang terakhir, struktur bahan dari kesan-kesan yang dicamkan adalah jelas. Jadi semuanya itu jelas sehingga kita lebih mudah dan ingatan itu lebih kuat di dalam ingatan kita. Nah, yang kemudian pikiran, yang kelima pikiran.
Pikiran sendiri dapat diartikan sebagai kondisi letak hubungan antara bagian pengetahuan yang telah ada dalam diri yang dikontrol oleh akal. Jadi, di sini akal adalah sebagai kekuatan yang mengendalikan pikiran kita. Berpikir merupakan proses dinamis yang menempuh 3 langkah berpikir. Apa saja 3 langkah berpikir itu? Nah, yang pertama adalah pembentukan pengertian, di mana di dalam proses ini kita melalui proses mendeskripsi ciri-ciri objek yang sejenis, mengklasifikasi ciri-ciri yang sama, mengabstraksi dengan menyisihkan, membuang, dan menganggap ciri-ciri yang hakiki. Yang kedua, yaitu pembentukan pendapat. Ini merupakan peletakan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih yang berhubungan sehingga dapat dirumuskan secara verbal. Nah, yang ketiga ini keputusan merupakan penarikan kesimpulan yang berupa keputusan. Oke, selanjutnya perhatian. Apa itu perhatian? Perhatian adalah cara menggerakkan bentuk umum, cara bergaulnya jiwa dengan bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Dengan versi lain, perhatian dapat diartikan 2 macam, yaitu yang pertama, perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan tertuju kepada sesuatu objek. Jadi kita tuh fokus menaruh perhatian kita ke objek tersebut. Dan yang kedua, perhatian adalah pendayagunaan kesadaran untuk menyertai sesuatu aktivitas. Nah, perhatian sendiri ada berbagai macam, yang meliputi yang pertama itu macam-macam perhatian menurut cara kerjanya. Yang pertama ada perhatian spontan, yaitu perhatian yang tidak sengaja atau tidak sekehendak subjek atau diri kita. Jadi kita secara refleks secara otomatis melakukan perhatian tersebut. Yang kedua, perhatian refleksi, yaitu perhatian yang disengaja atau sekehendak subjek, yang artinya diri kita sendiri yang memiliki kemauan untuk melakukan perhatian atau melakukan perhatian terhadap objek. Nah, kemudian yang kedua, macam-macamnya menurut perhatian menurut luasnya. Yang pertama ada perhatian intensif, dan yang kedua ada perhatian yang tidak intensif. Apa itu perhatian intensif? Yaitu perhatian yang banyak dikuatkan oleh banyaknya rangsangan atau keadaan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin. Jadi itu intensif itu artinya sudah dekat atau sudah mengenal, seperti itu. Jadi mungkin contohnya seperti perhatian seorang ibu ke anaknya, yaitu perhatiannya secara intensif, artinya seluruh perhatiannya itu diberikan kepada anaknya, karena itu tadi memiliki keterikatan batin yang sangat dekat, memiliki hubungan yang sangat intensif. Nah, sedangkan yang kedua, perhatian tidak intensif itu apa? Yaitu perhatian yang kurang diperkuat oleh rangsangan atau beberapa keadaan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin. Jadi mungkin ini hanya perhatian biasa, mungkin contohnya seperti perhatian kita terhadap teman kita. Jadi sebatas rasa pertemanan saja kita melakukan perhatian itu. Nah, yang ketiga, macam-macam perhatian itu menurut luasnya. Ada perhatian yang pertama, perhatian terpusat, yaitu perhatian yang tertuju kepada lingkup objek yang sangat terbatas. Jadi orang yang mengadakan konsentrasi pikiran ini berarti berpikir dengan perhatian terpusat, yang artinya hanya satu tujuan saja. Nah, yang kedua, perhatian terpancar, yaitu perhatian yang pada suatu saat tertuju kepada objek yang luas dan tertuju berbagai macam objek. Kemudian ada perasaan di sini. Nah, apa sih perasaan itu? Perasaan dapat diartikan sebagai suasana psikis yang mengambil bagian pribadi dalam situasi dengan jalan membuka diri terhadap sesuatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Jenis-jenis perhatian dapat dibedakan menjadi yang pertama, perasaan.
Jenis-jenis perasaan dapat dibagi atas. Yang satu, perasaan jasmania, yaitu perasaan ini sering juga disebut sebagai perasaan rendah. Dan yang kedua, perasaan rohania, sering pula disebut perasaan luhur. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai perasaan ini. Oke, di sini yang pertama kita akan bahas perasaan jasmania. Perasaan jasmania sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perasaan sensoris dan perasaan vital. Apa sih perasaan sensoris itu? Perasaan sensoris yaitu perasaan yang berhubungan dengan stimuli terhadap indera. Jadi ini berkaitan dengan indera kita, apa yang indera kita rasakan, misalkan dingin, hangat, pahit, asam manis, dan sebagainya. Yang kedua, perasaan vital. Perasaan ini berkaitan dengan kondisi jasmani kita. Jadi berkaitan dengan kondisi fisik fisik jasmani kita. Seperti contohnya kita merasakan lelah, letih, lesu, sehat, segar, sakit, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah perasaan rohania. Perasaan rohania sendiri terdiri dari 5 macam perasaan. Apa saja? Yaitu yang pertama perasaan intelektual, dan yang kedua perasaan etis, yang ketiga perasaan estetis, yang keempat perasaan sosial, dan yang kelima perasaan harga diri. Nah, apa sih perasaan intelektual itu? Perasaan intelektual yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah. Jadi perasaan ini tuh timbul misalnya contoh kita senang atau puas ketika kita berhasil. Jadi ini tuh merupakan perasaan intelektual yang positif. Dan kemudian ada perasaan kita kecewa dan jengkel ketika kita gagal. Jadi ini termasuk perasaan intelektual yang negatif. Yang kedua, perasaan etis. Apa itu perasaan etis? Yaitu berhubungan dengan baik, buruk, atau norma. Jadi ini berkaitan dengan norma dalam sikap perilaku kehidupan kita. Jadi dimana kita tuh merasa puas ketika kita dapat melakukan sesuatu yang baik, dan kemudian sebaliknya kita menyesal ketika kita gagal untuk melakukan suatu hal yang baik. Kemudian yang ketiga, perasaan estetis. Estetis itu apa? Keindahan. Jadi perasaan ini berhubungan dengan penghayatan dan apresiasi kita tentang sesuatu yang indah atau tidak indah. Jadi mungkin ini berkaitan dengan apa yang kita lihat atau rasakan. Misalkan kita menilai perasaan kita terhadap suatu lukisan yang indah, jadi kita bisa menilai apakah lukisan itu indah, cantik, atau tidak, kan? Oke, selanjutnya perasaan sosial. Perasaan sosial itu yaitu perasaan kita yang cenderung mengikatkan diri terhadap orang lain. Jadi ini perasaan kita dengan sesama kita. Contohnya misalkan rasa ingin bergaul, kemudian rasa cinta sesama, rasa empati kita kepada seseorang, rasa ingin menolong seseorang, dan juga rasa setia kawan. Yang terakhir, perasaan harga diri, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghargaan diri seseorang. Artinya kita merasa bahwa kita merasa dihargai apabila ada mendapat pengakuan dari orang lain. Misalkan kita dipuji, oh kamu cantik ya, oh kamu senyumnya manis, ya kayak gitu. Jadi kita merasa dihargai ketika mendapat penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Kemudian yang terakhir dari aktivitas kejiwaan manusia adalah kemauan. Apa itu kemauan? Kemauan itu bukan aktivitas atau usaha kejiwaan. Kemauan itu sering juga disebut kekuatan. Pemilihan dan realisasi tujuan memerlukan suatu kekuatan disebut kemauan. Kemauan itu bukan keinginan. Artinya orang yang ingin belum tentu mau, dan sebaliknya orang yang mau belum tentu ingin. Menurut Augustine, kemauan merupakan pengendali dari keinginan. Kekuatan kemauan beraksi apabila dipancing oleh adanya usaha memenuhi kebutuhan. Jadi jika kita memiliki kebutuhan nih,
misalkan kita mau beli ini, mau beli baju ini. Nah, jadi kita nih pengen banget nih baju ini. Jadi dalam diri kita ini memiliki kemauan yang besar sehingga kita melakukan segala upaya, segala tindakan sehingga kita mampu untuk membeli baju ini. Mungkin dengan cara kita menabung atau mencari pekerjaan kan, sehingga kita mampu untuk itu tadi, mendapatkan apa yang kita mau, mendapatkan baju itu. Nah, bila ditekankan pada kepentingan pribadi, maka kemauan mengaktualisasikan diri sebagai kekuatan yang mendorong perbuatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan bila ditekankan pada segi lainnya, maka kemauan mengaktualisasikan diri sebagai kekuatan yang menarik perbuatan mencapai tujuan. Jadi mungkin kalau yang misalnya yang kurang sesuai dengan kemauan kita, itu pasti secara otomatis kita akan menarik diri dari perbuatan yang kita akan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi yang saya dapat sampaikan dari bab 2 ini, yaitu mengenai sifat hakikat kejiwaan manusia. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf, dan kiranya apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat, dan saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.